Oh iya teman-teman, di TikTok teman-teman mungkin sering mendengar atau pernah mendengar yang kata karma. Karma pasti kita telah mendengar dari kecil, dari kita kapan tahun tahu lah ya. Itu di ajaran agama saya Katolik juga tidak eh, mendengar kata karma ya, mendengar kata karma. Cuman yang saya dengar ada balasannya, tapi jangan kita yang membalas kayak gitu kan. Atau enggak, kalau nggak salah ajaran Buddha yang ada karma ya, atau apa ya, ajaran agama apa yang ada karma-karma, atau enggak umum deh karmanya tuh karena dia jahat tuh karmanya tuh udah jadi begitu. Atau enggak di sinetron TV, oh tuh karena tuh semoga lu karmanya baik ya kan, semoga. Atau enggak ajaran siapa, ajaran mana kan, pokoknya ajaran Buddha ya kalau nggak salah, itu bagus tuh sebetulnya. Semoga dapat karma yang baik ya kan, semoga semua makhluk bersuka cita bergembira kayak gitu. Nah terus saya ada dengar nih di TikTok ini ya, kalau nggak salah dia ajaran Konfusius ya, atau Konfusius atau ajaran Buddha atau Tionghoa ya, apa pokoknya pokoknya intinya gini. Itu bagus, pokoknya yang saya nangkep tuh bagus. Karma itu kenapa misalnya sekarang kita sakit-sakitan, oh ya bisa aja nih sekarang kita pakai nalar, oh karena dulunya mungkin nggak jaga kesehatan, itu kan karma. Atau enggak nih, kenapa dia sekarang jadi sukses kaya banget, oh karena dulunya dia waktu susah dia berusaha. Oh kenapa dia padahal kaya tapi kok ketangkep, terciduk polisi karena dia korupsi, oh karena dulunya dia korupsi. Korupsi ya kan, itu karma dong, berbalik itu yang dimaksud karma. Misalkan misalkan ya, oh ini bayi dia dia ini suka diare-diare, atau enggak eh iya kan, oh karena mungkin mungkin orang tuanya, mungkin dari orang tuanya, dari ibunya makannya rada sembarangan, mungkin mungkin nih semua mungkin. Oh atau enggak ini anak pemalu banget ya kan, malu banget, mungkin apa karmanya ya kan. Kan dia baru lahir nih ya. Kalau menurut saya karmanya itu bukan di hidup, kalau misalnya ajaran, ada suatu ajaran bilang di kehidupan sebelumnya dia terlalu pemalu karena pernah diinin orang apa gimana, saya nggak gitu paham ya. Cuman saya ngeliatnya gini karmanya nih, misalnya nih teman, misalnya kenapa anak itu pemalu, anak itu pemalu sekali ya, mungkin ya, mungkin kan diturunin dari orang tua, gen sifat ya kan, dari orang tua, dari ayah, dari ibu, dari ibunya juga kan, yang dominan kali ya kalau sifat dari ibu apa. Nggak tahu ya kenapa dia pemalu banget, ya karena ibunya pemalu. Nah itu karma, bisa juga kita katakan karma seperti itu tuh. Jadi jadi karena sebab akibat kenapa dia begini, karena begitu ya. Ini kalau baik ini menurut saya ini sekarang abstrak nih, makna karma itu bisa aja abstrak, pemahaman yang satu, pemahaman yang lain. Nah kenapa bisa juga, kenapa uh, bayinya meninggal ya kan, padahal dia sayang, dia jaga, dia rawat, apa bayinya meninggal. Oh mungkin karma itu dia itu nggak gitu jaga kesehatan, atau enggak dia jaga kesehatan, atau enggak dia nggak suka sama orang, atau bagaimana, itu karma ya, karma lagi. Misalkan kenapa lagi nih, ini banyak macam pemikiran nih teman-teman, bisa cerna, bisa olah sendiri. Mengapa dia kena tipu orang, kenapa dia kena tipu orang, oh karena dulu dia suka nipu orang, karena mungkin dia dia jual barang ke orang, barangnya itu tipu-tipu atau nggak bagus, makanya dia sekarang dapat yang jelek. Atau enggak dia mungkin ya kenapa dia eh, rugi, atau enggak rada menurun, kesuksesannya masih standar biasa aja, karena mungkin dia dulu kurang baik sama orang, dia dagangnya kurang jujur atau bagaimana. Jadi seperti ada balasan-balasan, jadi seperti rolling gitu teman-teman, jadi berputar, seperti berputar berganti-gantian, A B C D E F G, A B C D E F G, A B C, jadi berputar kehidupan. Jadi kalau menurut saya karma seperti itu. Ada yang menganggap kan karma di kehidupan sebelumnya, tapi kan kita nggak tahu nih, sekarang dia jadi tikus karena dulunya dia penjahat, jadi sekarang jadi tikus. Ya sekarang beda-beda pemahaman orang nih, sekarang orang boleh cerna juga dong ya kan. Nah sekarang
apa menurut teman-teman karma teman-teman? Kalau ada yang mau berkomentar, silahkan komentar, silahkan tanyakan juga. Semoga bermanfaat teman-teman. Jadi kalau kita telah, menurut saya kalau kita saat ini telah mengalami suatu masalah berat, ya kita balik lagi kenapa ini terjadi, ya kan? Ya kita kan tahu, syukuri kan. Oke, tapi kalau berbicara karma, oh karena ya bisa aja karena dulunya kita tidak tahu, kurang paham, ya sekarang kita mengalami hal demikian. Ya misal kita sekarang lagi susah, ya ini sekarang saya mau bicara yang soal karma aja nih, faktor-faktor lain banyak. Ya udah, kita syukuri, kita jalani hidupan sekarang, ya kan? Bisa aja karmanya karena dulu kita males-malesan mengandalkan orang, karena dulu kita nggak jujur sama orang, itu banyak macam-macamnya kan, ya kan? Oke, sekarang caranya gimana biar kita terus dapat karma yang bagus? Oke, sekarang kita lagi susah, misal lagi susah sama dulu ada orang yang susah sekarang jadi kaya raya, bisa kan? Nah oke, sekarang kita lagi susah, kita jalani saja, kita bersyukur, kita perbaiki, intinya begitu ya, sampai karma kita menjadi baik. Gambarannya begitu, sampai kita menjadi sukses, menjadi itu ya. Cara bersyukur, jangan berbuat jahat. Seperti di video saya berikut sebelumnya, doakan jangan ada barrier, rintangan, batasan di hati kita. Jangan kita kayak kecekek karena diri kita sendiri yang mungkin dendam sama orang, benci sama orang. Doakan orang, karma kita akan menjadi terus bagus. Perbaiki terus karma kita menjadi bagus dengan tindakan-tindakan baik. Jangan hati kita terkekang, tertutup, terkekang. Caranya relief, doakan, lepaskan, doakan, lepaskan, doakan, lepaskan orang. Itu ingin saya bagikan. Ada yang teman-teman mau komentar, semua silahkan komen, tanyakan, kita diskusi bareng. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, share, komen. Semoga kita semua sukses. Sampai jumpa di video-video saya berikutnya. Bye bye teman-teman.